Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Konstruktivis. Teori belajar konstruktivis didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi maksudnya, aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir yang sudah ada. Selanjutnya terdapat dua teori belajar yang dikaji dan dikembangkan oleh Jane Piaget dan Vygotsky yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme Jane Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama, dahar tahun 1989, menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Jadi maksudnya yaitu ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan pengalaman sesuai dengan konsep yang dimiliki. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Ratu Manan tahun 2004 mengemukakan bahwa karya Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Yang pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Yang kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Yang kedua, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga, memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan pada hasil. Yang kelima, mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. Yang keenam, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Yang ketujuh, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Yang kedelapan, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Yang kesembilan, proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. Yang kesepuluh, banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses pembelajaran seperti prediksi, inferensi, kreasi, dan analisis. 11. Menekankan bagaimana siswa belajar. 12. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi dengan siswa lain dan guru. 13. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. 14. Melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. 15. Menekankan pentingnya konteks siswa dalam belajar. 16. Memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. 17. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Selanjutnya, peranan atau implementasi teori konstruktivisme di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Selanjutnya, prinsip-prinsip konstruktivis. Pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. 3. Murid aktif
mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. 7. Mencari dan menilai pendapat siswa. 8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan teori konstruktivis. Kelebihannya ada berpikir. Dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan ide, dan membuat keputusan. Yang kedua, paham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga, ingat. Oleh karena murid terlibat secara langsung dan aktif, mereka akan lebih ingat lama semua konsep. Yakin murid melalui pendekatan ini membina sendiri kepahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperolehi apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Serono. Oleh karena mereka terlibat secara terus, mereka paham, ingat, yakin, dan berinteraksi dengan sehat, maka mereka akan merasa senang belajar dalam membina pengetahuan baru. Kelemahannya. Dalam bahasan kekurangan atau kelemahan ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon ditanyakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.